Siapa kekasih Allah di bumi yang Allah selalu memandangnya? Ketika orang ini masih ada, Allah biarkan bumi bergerak. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat kerusakan di muka bumi sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Jadi di Lombok lagi ramai, Pak. Teman-teman saya yang ahlu sunnah punya seorang tuan guru yang mengatakan ada seorang wali Allah kasih tugas jaga gunung gitu. Dianggap musyrik oleh seorang yang tidak mengerti bab ini. Oh, enggak ada yang diurus, yang ngurusin si gunung itu malaikat. Iya, tapi malaikat itu ngurus karena ada yang lebih utama di situ, yaitu seorang waliullah. Apa dalilnya? Itu hadis Muslim yang saya bacakan barusan. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Berarti ada wali Allah di gunung itu yang membaca zikir Allah. Apa kata dia? Oh, itu maknanya bukan zikir Allah, Allah. Itu maknanya menghormati hukum Allah. Loh, itu namanya penjelasan hadis. Lafaz hadisnya nggak ngomong begitu kok. Kok giliran kayak gini pakai penjelasan pribadi? Ya, walaupun itu ada dijelaskan Imam Nawawi, tapi kan juga ada penjelasan Imam Sya'rani, Imam Abdul Hasan Syazili, bahwa itu zikir beneran Allah, Allah, Pak. Tidak terjadi kiamat sehingga tidak ada yang berkata Allah. Yang berkata itu manusia, bukan? Manusia. Berarti yang nahan bumi ini bertahan malaikat atau manusia? Yang jaga bumi ini tetap untuk bertahan lestari malaikat apa manusia? Itu maknanya. Itulah bab al-walayah al-kubra, kewalian besar. Mereka dititipi Allah untuk jaga bumi. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Corona ini mainan Dajjal ma Imam Mahdi. Jadi mereka lagi main perang-perangan, ya, tapi perang kondisi. Malhamah kubra. Nanti akan ada satu perperangan besar. Barangkali boleh kita sebut perang dunia ketiga. Tapi masanya, ya kita nggak tahu lah. Apakah 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jangan-jangan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu. Jangan-jangan lebih awal. Karena kita tidak tahu, kita nggak boleh cocok logi dan sok tahu. Oh Ustaz, ciri-cirinya udah cukup. Ya, kecuali antum ahli ilham. Kalau ahli cocok logi nggak boleh ngomong, ya. Karena ilmu ini bukan ilmu munasabat murni, bukan ilmu cocok logi. Dia ilmu zauk, ya. Ada rasa yang Allah turunkan ke dalam kolbu manusia yang berzikir Allah, Allah tadi. Baik. Salah satu cara Allah mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah buat suatu skenario, diciptakan satu makhluk, lalu si hamba ketakutan. Dan itu ditulis dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah ibn Ata'illah Sakandari qadasallahu sirrahu qala mata awhashaka min khalqih fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal uns bih. Mata awhashaka min khalqih, kapanpun, saat kapanpun dia membuat engkau takut karena makhluknya. Awhashaka, membuat kamu ketakutan, min khalqih, karena satu makhluknya. Saya mau tanya, corona makhluk Allah atau dia diciptakan oleh selain Allah? Allah itu sebutan Tuhan. Orang Arab
Orang-orang ahlu kitab menyebutnya Allah. Yahudi menyebutnya Yahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Wahai dia, wahai beliau. Karena Yahudi tidak berani menyebut kata Allah. Tapi Yahudi pengikut Nabiullah Isa menyebutnya dengan El. El lima sabaktani. El Allah sama. Maka Allahumma itu bukan asli Arab. Itu adalah bahasa Ibrani tua, bahkan Suryaniyah lama yang dulu pernah dipakai Sayyidina Adam sebelum ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu beliau sudah pakai bahasa tua, bahasa Aramaik, namanya bahasa Aram ya. Itu penyebutan aja ya. Setiap kali dia membuat kamu ketakutan karena corona, kira-kira begitu terjemahan hari ininya. Sekarang zaman corona Pak ya, atau dengan virus apapun, atau dengan preman siapapun, atau dengan penguasa yang jahat manapun, atau dengan para teroris manapun gitu. Fa'alam, maka ketahuilah annahu yurid, bahwasannya dia sedang ingin yaftah babal uns, yaftah laka babal uns, membuka bagimu satu pintu ma'rifatullah bernama unsiyah. Apa arti unsiyah? Unsiyah artinya keintiman. Keintiman. Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat. Takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat nggak Pak? Bener. Mas semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat kalbu. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Ustadz, saya nggak pernah iri, oke. Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga Pak. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering tiap hari ya. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar loh Pak. Kiber. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak, ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya. Dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya, di dalam hati, ada ilham masuk. Coba ajak istighfar daripada merasa lebih pintar. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pintar daripada orang lain. Langsung Mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pintar ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang Pak tobatnya. Antum tobat nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina, gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong, susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong, gak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para da'i, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan,
ciri-ciri orang alim itu, dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya, belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita, Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para dai, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada 1 kali sebulan, dia nggak dengerin khutbah. Dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita, kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu, Pak. Kadang-kadang kita gak rindu mamanya, ya? Yang bapak-bapak ini rindu sama anak kecil ini. Nah, ini namanya uns, kemesraan kalau dia seumuran, keintiman jika dia sudah sangat dekat, ya? Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri. Nggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak Pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh Pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik Pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona. Emang mereka munafik? Habis yang bilang munafik kena corona dia. Ya salam. Nah, kita mundur. Khairu awqatika. Sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32. Bukan itu. Itu namanya jam dinding, Mbak. Jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan. Itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah berdoa, ya Allah jagalah saya. Allah itu senang tuh sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah.
Bapak sholat 100 rakaat tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi, Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu, di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua setengah putus, naik ketiga lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Nah, doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung, Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja. Ya, terasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu biasbab, bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kalbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal kepada Allah, ya. Baru disebut takwa, dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat, di saat kolbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah, wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya dulu jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, wih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadis begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kan dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal, Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang, sholat. Kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Nih jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak. Ya, ngajar anak bukan dengan ancaman. Ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih seneng pada gituin. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli sorga bangun. Gitu, Pak. Cara bangunnya itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka lo, gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka. Ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak orang begitu hari ini. Banyak. Pada kita ini buta, ya. Betapa tidak buta
Setiap surat dalam Al-Quran, cari surah At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara. Ya, seperti himar. Binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai. Ya. Yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran makanya, ini mohon maaf loh Pak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak, seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Itu setahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali itu? Antum hitung sendiri ya. Capean ngitungnya. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe, Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu, waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama. Dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren ya. Saya nggak nyantrinya di surau aja, pindah surau, gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman, kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Ya. Tapi teman-teman di pesantren, karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum ikop, dikit-dikit diikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun nggak bisa baca kitab. Karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak terus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab nggak bisa baca kitab pada dari pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik. Cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya. Hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah nggak suka lihat Pak.
Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud, dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini, Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan dua hal ini, merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah, hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang nuduh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari kenabiannya. Karena setiap nabi itu pasti wali. Setiap rasul pasti nabi. Kewalian itu inti dari seorang nabi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Nggak ada begitu di kitab Fususul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibn Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis, separuh kitab ini Pak, kitabnya Fususul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid Al-Futuhat Al-Makkiyah? Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain, lalu dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab, judulnya Risalah Al-Laduniyah, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu ngada-ngada gitu. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitab ini antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu enggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Coba, kalau yang pakai levis itu ustadz lagi mau khutbah, kira-kira diturunin orang nggak Pak? Panitia langsung turun tangan. Lu ustadz beneran. Gituin paling ya.
Teman saya hafiz Quran, cuma dia levis mulu pak, nggak pakai kopiah. Ada jadwal dia jadi imam. Pengurus bilang, imam kok begini? Emang saya begini katanya. Ya udah ente nggak usah jadi imam. Marah juga tuh panitianya. Karena konsep orang awam, imam itu pakaiannya khas. Ya begitu, harus ya kayak gini lah ya. Pakai jubah luar, pakai gamis, pakai baju koko. Padahal baju koko mah bajunya Ahok tuh ya. Koko sama Ahok sama nggak tuh? Sama pak. Koko kan kakak, bahasanya orang Chinese ya. Baik. Di Quran ya banyak sekali ayat yang menyebutkan kata hamba sebagai makom tinggi para nabi. Ayat yang paling sering kita hafal musim Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Terus Nabi Ibrahim, wazkur ibadana Ibrahimah. Maka ingatlah hamba kami yang bernama siapa? Ibrahim. Ya. Wazkur abdana Dawud. Ya. Ingatlah hamba kami Dawud, Ishak, Yakub, Ayub. Itu disebut gelarnya abd. Begitu ya dalam surat 38 mulai dari ayat 17, 45 dan itu berulang-ulang. Ingatlah hamba kami, ingatlah hamba kami. Maka diterjemahkan dalam bahasa hikam, sebaik-baik waktu kamu adalah saat kamu jadi hambanya. Itu terjemahan bebasnya. Ya. Baik. Gimana Pak Mirwan, udah sehat? Kena COVID Pak? Munafik dong. Kata orang sebelah Pak, kalau kena COVID munafik. Kalau saya dituduh gitu nggak marah Pak, emang saya munafik. Saya tahu diri saya munafik. Allah suruh banyak zikir, kita dikit zikirnya. Ya kan? Allah suruh sedekah, kita sedikit sedekahnya. Allah suruh senyum, kita sedikit senyumnya. Benar nggak kita munafik? Oh kalau mereka orang suci Pak, mereka nggak perlu ya. Tapi kalau datang COVID langsung habis deh. Gimana? Langsung tanya jawab atau gimana? Atau langsung hikam? Kayaknya lanjut hikam ya. Ini bagian akhir lah ya. Ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing. Tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh itu kan koneksi saya Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, gitu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LCMA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis.
Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji siapa? Allah, ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya, ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla 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 bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam, Pak, jadinya. Hikam ala dia. Oh gitu ya, saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi udah defense. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal, Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul, Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok kayak ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus, ya. Gimana? Pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah, Pak. Nggak ngerti ilmu marketing versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya, ya. Karena sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu, ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya, Pak. Enggak, saya cuma pakai rotibul hadar, rotibul atos aja, Ustaz, katanya. Maksud rotibul hadar, rotibul atos isinya apa? Rotibul hadar, rotibul atos yang kita baca tadi. Saat-saat dia merasa butuh, memerlukan campur tangan Allah, itulah marketing paling hebat, Pak. Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik, ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak, Ustaz, saya online ilallah, katanya. Loh, maksudnya gimana tuh, Mas? Gitu. Saya itu, Ustaz, punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha, katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit, turunkanlah, di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit, Ustaz, jika di langit ya Allah, turunkan ke toko kami. Sebutin, Pak, tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya. Gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11, nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauhlah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius, Pak, sama.
Lah ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak. Kain doang. Udah robek dikit tuh. Dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya. Ngapain dibeli begini-ginian? Gitu kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya. Bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual. Tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih. Yang bakal jadi tuan. Ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang. Dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya? Ya ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak, 2 kali lipat. Dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pasti pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu. Nah, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmulah ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha, nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana. Kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih apa simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja. Tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifiq namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa. Imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim tuh ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampein soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin gak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifiq. Kalau nggak usah deh. Ntar jadi musyrik ntar ya. Ajarin ini aja nih ya, sholat duha. Ya. Salat duha. Saya punya guru ini terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan, diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik nggak tuh?
baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud, disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia, Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita, Pak. Oi, cepetan pergi, gitu. Semoga kamu ketahuan. Kita ketakutan kalau kita maksiat, Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada hikam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian bi Badrin saat perang Badar. Pakai bi, Pak, bukan pakai fi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini yang mengerti ilmu balaghah, ini faham maksud bi di situ. Wa antum adillah. Saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dengan merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.